Bayangkan sebuah masa, berabad-abad sebelum bangsa Eropa bermimpi mengarungi samudra. Di perairan Nusantara kita, telah berdiri sebuah kemaharajaan raksasa. Mereka tidak menaklukkan daratan yang luas, melainkan menguasai sesuatu yang jauh lebih mematikan dan strategis, lautan. Pepatah kuno mengatakan, siapa yang menguasai laut, dia menguasai dunia. Inilah Sriwijaya, sang penguasa absolut jalur sutra maritim Asia. Bagaimana sebuah kerajaan dari Pulau Sumatera bisa memonopoli urat nadi perdagangan dunia dan menjelma menjadi pusat pendidikan internasional yang paling dihormati. Mari kita selami jejak epik sang penguasa lautan. Sejarah gemilang ini tidak dimulai dari kehampaan. Titik awalnya terekam abadi pada tahun 682 Masehi, terukir jelas dalam batu prasasti Kedukan Bukit di Palembang. Prasasti ini merekam sebuah sidayatra, sebuah perjalanan suci yang epik sekaligus ekspedisi militer besar-besaran. Adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa, pendiri Sriwijaya yang visioner. Beliau memimpin armada raksasa berisi lebih dari 20.000 bala tentara, membelah lautan untuk menaklukkan wilayah strategis. Ekspedisi ini adalah langkah catur pertama yang jenius, mengubah Sriwijaya dari kerajaan regional biasa menjadi embrio kemaharajaan maritim paling kuat di Nusantara. Kunci utama kejayaan Sriwijaya terletak pada visi ekonomi maritimnya yang luar biasa. Sriwijaya berkuasa tepat di bibir Selat Malaka dan Selat Sunda, dua urat nadi pelayaran tersibuk dunia yang menghubungkan Tiongkok, India, hingga Timur Tengah. Setiap kapal dagang mau tidak mau harus melewati perairan ini. Sriwijaya memonopoli situasi ini dengan strategi brilian. Mereka mengontrol ketat pelabuhan transit, memungut cukai dari kapal dagang asing, dan menyediakan fasilitas berskala internasional yang aman. Hasilnya, kekayaan dari seluruh penjuru dunia tumpah ruah ke kas kerajaan. Kekayaan yang melimpah ruah memancing perompak dan pesaing. Namun kejayaan Sriwijaya dilindungi oleh perisai baja maritim yang sangat ditakuti, Armada Laut Sriwijaya. Dengan kapal-kapal raksasa dan aliansi bersama orang laut, para petarung samudra yang tangguh, armada ini membumi hanguskan perompak dan memaksa kapal dagang patuh. Dengan taring lautan inilah, panji-panji Sriwijaya berkibar gagah, menancapkan pengaruh dari ujung Sumatera, menyeberang ke semenanjung Malaya, hingga pesisir Kalimantan. Kebesaran Sriwijaya bukan melulu soal pedang dan emas. Di tengah hiruk-pikuk pelabuhannya, Sriwijaya menjelma menjadi pusat intelektual dan pendidikan agama Buddha terbesar di luar India. Pada tahun 671 Masehi, I Ching, cendekiawan Tiongkok, mencatat bahwa terdapat lebih dari 1.000 biksu belajar bahasa Sanskerta dan ajaran Buddha di Sriwijaya, dengan kualitas setara perguruan tinggi di Nalanda, India. Bahkan, biksu Tiongkok yang hendak ke India diwajibkan belajar dulu di Sriwijaya. Ini membuktikan bahwa Sriwijaya adalah mercusuar peradaban dan intelektualitas dunia. Masa keemasan Kekaisaran Air ini mencapai puncaknya antara abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi, sebuah periode ketika nama Sriwijaya bergema hingga ke berbagai penjuru dunia. Pada masa inilah, kekuatan maritim Nusantara benar-benar mencapai bentuknya yang paling sempurna. Di bawah naungan kekuasaan yang kuat, terutama pada masa Wangsa Shailendra dan sosok penguasa besar seperti Balaputra Dewa, Sriwijaya menjelma menjadi kekuatan yang bukan hanya besar, tetapi juga disegani. Pada era ini, Sriwijaya bukan lagi sekedar kerajaan. Ia telah berubah menjadi sebuah kekaisaran laut, sebuah talasokrasi yang menguasai bukan hanya wilayah, tetapi juga arus perdagangan, jalur pelayaran, dan denyut ekonomi kawasan. Wilayah kekuasaannya membentang luas, mencakup hampir seluruh Sumatera sebagai pusat utama, Semenanjung Malaya sebagai gerbang perdagangan,
pesisir Kalimantan yang kaya sumber daya, hingga sebagian wilayah di Jawa Barat yang menjadi titik strategis penghubung perdagangan. Namun yang membuat Sriwijaya benar-benar luar biasa bukan hanya luas wilayahnya, melainkan kemampuannya mengendalikan jalur laut paling sibuk di dunia saat itu. Di tangan Sriwijaya, jalur seperti Selat Malaka dan Selat Sunda bukan sekadar perairan biasa, melainkan urat nadi perdagangan global. Setiap kapal yang membawa rempah-rempah, emas, kapur barus, hingga sutra harus melewati wilayah ini. Dan setiap kapal yang lewat tidak hanya melintas, tetapi berinteraksi dengan kekuasaan Sriwijaya, membayar pajak, mengisi logistik, atau sekedar mencari perlindungan dari ancaman laut. Dari sinilah kekayaan Sriwijaya mengalir tanpa henti, bukan dari penaklukan daratan, melainkan dari kendali cerdas atas perdagangan internasional. Di pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya, suasana selalu hidup. Kapal dari India membawa kain dan logam mulia, kapal dari Tiongkok membawa keramik dan sutra, sementara dari Nusantara sendiri mengalir komoditas berharga seperti cengkeh, pala, kapur barus, emas dari pedalaman Sumatera. Semua bertemu di satu titik, Sriwijaya. Tak heran jika kerajaan ini menjadi pusat distribusi perdagangan terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Di sisi lain, kekuatan Sriwijaya juga diperkuat oleh hubungan diplomasi tingkat tinggi. Kerajaan ini secara aktif menjalin hubungan dengan dinasti Tang, yang saat itu merupakan salah satu kekuatan terbesar di dunia. Utusan-utusan Sriwijaya secara berkala dikirim ke istana Tiongkok, membawa hadiah dan komoditas berharga sebagai simbol hubungan baik. Sebaliknya, pengakuan dari Tiongkok memberikan Sriwijaya legitimasi politik internasional, perlindungan tidak langsung dari konflik besar, serta status sebagai kekuatan penting dalam jaringan perdagangan global. Selain itu, hubungan dengan kerajaan-kerajaan di India juga terjalin erat, terutama dalam bidang agama dan budaya, yang semakin memperkuat posisi Sriwijaya sebagai pusat peradaban, bukan hanya pusat ekonomi. Lebih jauh lagi, yang membuat Sriwijaya hampir tak tertandingi adalah kombinasi sempurna antara kekuatan ekonomi, kendali jalur laut, armada maritim yang tangguh, serta diplomasi yang cerdas. Dengan semua itu, tak ada satupun kerajaan di Asia Tenggara pada masa itu yang mampu menyaingi, apalagi menantang, kekuasaan Sriwijaya secara langsung. Nama Sriwijaya menjadi simbol kekuatan, sebuah kekaisaran yang tidak selalu terlihat melalui benteng megah di daratan, tetapi terasa melalui setiap gelombang laut yang mereka kuasai. Dan selama kapal-kapal masih berlayar di antara India dan Tiongkok, selama perdagangan dunia masih bergantung pada laut, maka selama itu pula, Sriwijaya tetap menjadi sang maharaja kepulauan, penguasa tak tertandingi di perairan Asia Tenggara. Namun, tidak ada kekaisaran yang abadi. Tingginya pajak transit Sriwijaya memicu kemarahan kekuatan besar lainnya. Petaka itu datang pada tahun 1025 Masehi. Dari seberang Samudra Hindia, armada perang raksasa kerajaan Chola dari India Selatan melancarkan serangan kilat yang brutal. Mereka menggempur ibu kota, menawan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman, dan meluluh lantakan pelabuhan-pelabuhan utama. Pukulan telak ini meremukkan tulang punggung militer dan ekonomi Sriwijaya. Genggaman tangan besi atas jalur laut mulai mengendur. Memasuki abad ke-13, dominasi sang naga laut mencapai titik nadir. Sriwijaya yang terluka parah harus menghadapi munculnya kekuatan baru. Ekspedisi militer dari kerajaan Singhasari perlahan mengikis wilayah bawahan Sriwijaya di Sumatera. Pukulan terakhir datang dengan kemunculan Imperium Majapahit, ditambah perubahan rute perdagangan dan kebangkitan kerajaan Islam di pesisir utara. Akhirnya, sang kemaharajaan maritim pertama dan terbesar di Nusantara itu runtuh, meninggalkan panggung kekuasaan untuk selamanya. Meski kerajaannya telah karam di telan waktu, jejak langkah raksasanya tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup,
Terekam dalam prasasti-prasasti kuno, tersembunyi di balik tanah dan sungai di Sumatera, dan terjaga dalam ingatan sejarah yang tak mampu dihapus oleh zaman. Namun Sriwijaya bukan sekadar nama yang tertulis di batu. Ia adalah gema kejayaan. Gema dari sebuah masa ketika Nusantara tidak dipandang kecil, tetapi justru menjadi pusat perhatian dunia. Sejarah kerajaan Sriwijaya bukanlah cerita usang yang berdebu. Ia adalah bukti otentik bahwa sejak dahulu, bangsa di kepulauan ini telah memahami sesuatu yang sangat penting, bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan penghubung peradaban. Bahwa ombak bukanlah penghalang, melainkan jalan menuju kejayaan. Dan bahwa angin samudra adalah sahabat bagi mereka yang berani menguasainya. Dengan kecerdasan diplomasi, Sriwijaya tidak perlu selalu mengangkat senjata untuk ditakuti. Dengan kekuatan armada, mereka tidak perlu menaklukkan semua daratan untuk berkuasa. Karena mereka menguasai sesuatu yang jauh lebih besar, jalur kehidupan dunia. Di tangan Sriwijaya, perdagangan lintas benua terhubung, budaya saling bertemu, dan peradaban berkembang melalui jalur laut yang mereka kendalikan. Mereka bukan hanya penguasa wilayah, mereka adalah penjaga arus dunia. Dan dari sanalah kita memahami satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar Nusantara sejak dulu bukan terletak pada luas daratan, melainkan pada lautan yang mengelilinginya. Nenek moyang kita bukan sekadar pelaut. Mereka adalah arsitek jalur perdagangan global, penguasa angin, penakluk gelombang, dan penjaga gerbang antara timur dan barat. Hari ini, mungkin Sriwijaya telah tiada, namun semangatnya tidak pernah benar-benar padam. Ia hidup dalam sejarah, dalam identitas, dan dalam potensi besar yang masih dimiliki Nusantara hingga sekarang. Karena pada akhirnya, Sriwijaya bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa kita pernah berdiri di puncak dunia. Dan mungkin, suatu hari nanti, kita bisa kembali ke sana.